Alhamdulillah, kita masuk pada materi selanjutnya tentang karya ilmiah, yakni tahap persiapan menyusun karya ilmiah. Yang pertama, tahap pengumpulan data dan referensi. Data di sini adalah termasuk data kita melakukan observasi atau survei tentang apa yang akan kita tulis atau apa yang terlihat di dalam fenomena di sekitar kita, seperti itu. Kemudian referensi merupakan sumber rujukan yang jelas bisa berasal dari buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Jadi kita masuk pada tahap pengumpulan data dan referensi kali ini. Sehingga paling tidaklah kita punya minimal 3 lah referensi atau data-data yang mendukung dari tulisan kita. Tujuan dari mengumpulkan data dan referensi adalah yang pertama, mengembangkan ide kita. Dengan kita melakukan membaca dari data dan referensi yang sudah kita kumpulkan, maka ide-ide kita akan berkembang, maka pemikiran kita itu akan terpecah menjadi beberapa hal yang akan berkembang menjadi kontekstual dari topik kita gitu. Jadi lebih terarah, lebih bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, mengetahui perkembangan ilmu. Dengan kita mempunyai data dan referensi, maka kita tahu bahwa ilmu itu selalu berkembang dari masa ke masa. Misalnya, terkadang kita melihat ada buku yang terbitan lama, terbitan baru, itu tujuannya di dalamnya pasti ada materi-materi ilmu yang baru yang dikembangkan atau ditambahkan di dalamnya. Jadi ilmu itu tidak stagnan ya, tetapi ilmu itu selalu berkembang. Jadi ketika kita punya referensi yang banyak, maka ilmu kita juga akan ikut bertambah. Yang ketiga, menghindari plagiasi. Plagiasi adalah kegiatan menjimplak karya orang lain atau tulisan orang lain tanpa mencantumkan dari referensi itu. Nah, kita tidak boleh melakukan hal ini ya. Jadi kita hindari yang namanya plagiasi. Yang penting adalah kita punya karya orisinil. Orisinil artinya di dalamnya terdapat tulisan kita yang benar-benar asli dari kita, tetapi kita juga perlu untuk merujuk pada karya orang lain. Tujuannya untuk menguatkan data kita, untuk menguatkan tulisan kita, dan sebagai bukti ilmiah bahwa karya kita ini merujuk pada sumber-sumber yang memang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Kemudian yang keempat, tujuan kita mengumpulkan data dan referensi adalah kita bisa membandingkan dengan karya terdahulu. Misalnya kita mau menulis tentang sesuatu topik yang kita pilih ya. Kemudian kita punya rujukan yang terdahulu. Kita bisa bandingkan bagaimana hasil pemikiran orang lain, hasil kajian orang lain dengan hasil kajian yang akan kita tulis saat ini. Jadi kita bisa mengacu pada karya yang dahulu, kemudian melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita sekarang ini, juga tentang pendapat kita atau pemikiran kita sendiri. Jadi seperti itulah karya ilmiah. Kemudian tahap selanjutnya, yang kedua adalah tahap pembuatan kerangka karya ilmiah. Kerangka itu apa? Kerangka sama dengan outline. Outline itu adalah garis besar apa yang akan kita tulis di dalam karya ilmiah kita atau makalah misalnya. Jadi kerangka sama dengan outline. Kemudian yang kedua, kerangka karya ilmiah itu adalah merupakan intisari dari topik kita yang kemudian berupa rincian-rincian dari subbahasan yang akan kita jawab dari rumusan masalah nanti ya. Kalau dalam makalah ada rumusan masalahnya, dan itu nanti dalam kerangka karya ilmiah memudahkan kita menulis di dalamnya, maka kita bikin outline. Outline itu nanti misalnya bagian awal itu apa saja yang akan ditulis. Misalnya bab 1 pendahuluan, ada yang namanya latar belakang masalah, ada yang namanya rumusan masalah, ada yang namanya tujuan penulisan. Nanti kita bikin outline seperti itu. Bab 2-nya apa? Pembahasan. Sekiranya tema kita seperti ini, maka yang perlu kita bahas apa saja? Bisa. Nanti seperti itu disusun. Kita kan sudah bikin peta konsep sebelumnya ya. Jadi dengan peta konsep itu maka akan memudahkan kita juga bikin outline nantinya. Kemudian yang ketiga, tujuan. Tujuannya membuat kerangka karya ilmiah adalah agar bahasan kita fokus. Nah, tidak melebar kemana-mana ya, tidak meluas.
Jadi kerangka karya ilmiah itu adalah sebuah rencana kita mau nulis apa di dalamnya. Kalau kita sudah punya outline yang jelas, maka kita akan mudah untuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan kerangka karya ilmiah. Ketika kita sudah punya referensi, kita sudah punya kerangka karya ilmiah, maka kita sudah siap untuk tahap memulai penyajian tulisan. Apa saja yang perlu kita pahami dalam penyajian tulisan? Kita harus memahami konsep penyusunan kalimat yang sesuai dengan SPOK. Bagaimana ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu jangan sampai kita lupa tentang itu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia nanti kita akan belajar juga tentang ini. Tapi paling tidak kita tahu bahwa di dalam penyajian tulisan harus memperhatikan kalimat SPOK. Dan juga kemudian penulisan paragraf. Nah, kita harus perhatikan dulu juga dalam menulis kalimat, itu antar kalimat dengan kalimat yang setelahnya itu harus nyambung, harus padu ya. Begitu pula dengan penulisan paragraf. Dalam satu paragraf dengan paragraf yang lainnya juga harus nyambung ya. Jadi ketika kita membaca, oh berarti pemikiran si penulis itu adalah sistematis karena kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya bersambung, paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya juga bersambung seperti itu. Kemudian ini ada pemaduan antar paragraf. Nah ini maksudnya seperti itu. Kita juga harus memahami atau memperhatikan tanda bacanya. Nanti kita akan belajar dalam bahasa Indonesianya ya materinya seperti itu. Kemudian kita juga jangan lupa pengutipan itu juga penting. Nanti kita akan bahasan pada materi selanjutnya. Bagaimana cara mengutip rujukan dari orang lain. Seperti itu. Tentang sistematika makalah. Di sini ada beberapa bagian dalam sistematika makalah. Yang pertama bagian awal. Apa saja isinya? Yang pertama adalah cover. Cover ini adalah sampul depan dari makalah kita. Biasanya ada judul, ada nama penulisnya, ada nama lembaga pendidikannya, dan juga tahun kita menulis. Kemudian setelah itu ada halaman berikutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar ini isinya adalah ucapan rasa syukur kita karena sudah bisa menulis makalah dengan mudah, lancar. Dan juga ucapan terima kasih kepada pihak yang ikut serta dalam penulisan makalah. Halaman selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi nanti tergantung dari isi yang ada di dalamnya, mulai dari bab 1 sampai bab 3 hingga daftar pustaka. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian inti. Bab 1 berisi pendahuluan. Isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2, pembahasan. Isinya adalah pemaparan subbahasan sesuai rumusan masalah. Kemudian ada bagian akhirnya. Bab 3, penutup. Penutup ini isinya berupa kesimpulan dan saran. Juga ada daftar pustaka. Selanjutnya kita akan pahami tentang bab 1 pendahuluan. Pendahuluan berisi deskripsi arah dan konteks tulisan kita dalam makalah yang ditulis secara lugas, fokus, dan menarik. Apa saja isinya pendahuluan? Yang pertama adalah A, biasanya setelah bab 1 berupa angka, maka setelah angka adalah huruf. Ini A, begitu ya, dalam aturannya. Jadi A, latar belakang masalah. Atau bisa latar belakang saja. Isinya apa? Yakni berisi konteks fenomena, alasan pentingnya memilih judul. Di sini adalah maksudnya, dalam latar belakang kita harus mengungkapkan fenomena-fenomena apa yang terkait dengan topik kita, dan juga fenomena itu harus bersifat kontekstual. Artinya adalah yang benar-benar terjadi dan juga ada di sekitar kita yang lagi update sekarang ini. Kemudian juga berisi tentang alasan pentingnya memilih judul. Apa sih manfaatnya, apa sih pentingnya judul ini sehingga kita butuh untuk menulisnya dan dibaca oleh orang lain.
Kemudian yang kedua dalam latar belakang isinya adalah pemaparan dari hal yang umum ke khusus. Di sini adalah maksudnya ketika kita membahas tentang di latar belakang, kita harus tahu dulu kata kunci di dalam judul kita. Kita harus bahas mulai dari hal-hal yang umum dulu, yang bersifat umum, kemudian yang kekhusus ya. Misalnya tentang pendidikan karakter anak usia dini. Maka kita akan bahas dulu tentang pendidikan secara umum. Kemudian kita baru bahas di selanjutnya adalah tentang pendidikan karakter itu apa. Kemudian kita baru mengkerucut akan bahas tentang anak. Bagaimana anak kaitannya dengan pendidikan karakter tersebut. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian kita bahas selanjutnya P, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah berupa pertanyaan terkait masalah dalam bentuk kalimat tanya. Jadi ada tanda tanyanya ya dalam rumusan masalah. Kemudian C, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini harus mengacu pada rumusan masalah. Misalnya, nomor 1 rumusan masalahnya, apa saja pendidikan karakter pada anak usia dini. Maka tujuan penulisannya adalah mengetahui pendidikan karakter anak pada usia dini. Seperti itu. Jadi harus nyambung istilahnya tujuan penulisan dengan rumusan masalah. Harus mengacu pada rumusan masalah. Seperti itu ya. Untuk bab 2 pembahasan kita akan pelajari ya. Kali ini berisi apa? Yang pertama, pokok bahasan dari makalah. Nanti dalam pembahasan ini ada subbahasan-subbahasan yang sesuai dengan bahasan kita atau topik kita. Kemudian yang kedua, menjawab perumusan masalah. Jadi di dalam pembahasan ini harus mengacu pada rumusan masalah. Kita rumusan masalahnya misalnya 1, maka dalam pembahasan juga harus menjawab tentang 1 masalah itu. Misalnya di dalam rumusan masalah ada 2, maka dalam pembahasan juga harus menjawab 2 rumusan masalah tersebut. Kemudian apalagi? Yakni berisi pemaparan teori. Jadi di dalam pembahasan kita paparkan teori-teori dari para pakar di bidangnya yang kita bahas tentang topik itu ya. Jadi referensi di sini berguna untuk menguatkan tulisan kita sebagai bahan rujukan dari tulisan kita termasuk teori-teori dari pakar ahlinya itu kita dapatkan di dalam referensi tersebut. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan harus ada rujukan referensi di dalam bab 2 atau pembahasan itu ya. Bisa dengan mencantumkan footnote atau innote. Nanti footnote atau innote kita akan pelajari pada materi setelah ini. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjut pada bahasan selanjutnya. Dalam bab 3 penutup ini berisi 2 hal. Yang pertama A, kesimpulan berisi intisari pembahasan kita sebelumnya pada bab 2. Kemudian dalam kesimpulan harus singkat, padat, dan benar-benar bisa merangkum semua isi dalam pembahasan. Kemudian B, saran. Saran ini isinya adalah mengungkapkan adanya kekurangan dalam makalah kita sehingga kita butuh saran dari orang lain. Kemudian kita juga merekomendasi untuk penulis selanjutnya apa saja yang perlu dibutuhkan untuk mengembangkan dari makalah kita. Selanjutnya, di akhir tulisan kita harus mencantumkan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Daftar pustaka adalah daftar sumber rujukan kita yang berasal dari buku, jurnal, artikel internet, dan lain sebagainya yang berupa karya-karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai apa daftar pustaka ini? Sebagai bukti ilmiah dari tulisan kita agar bisa dipertanggungjawabkan keilmiahan dari karya tulisan kita, karya ilmiah kita.